Pernah gak sih lu sayang sama orang? Sayang banget. Sampai-sampai lu tuh udah gak peduli lagi lah sama keadaan ini orang. Dan lu nih takut banget buat kehilangan orang yang lu sayang. Inilah sedikit gambaran dari film kita kali ini cuy, yang berjudul Pimak. Film Thailand tahun 2013 ini termasuk salah satu film yang fenomenal, baik di Thailand maupun di mancanegara. Ya udah kalau gitu langsung aja ya kita mulai filmnya. Film kali ini tuh berawal di sebuah gubuk. Ada seorang perempuan yang cantik. Perempuan itu sedang hamil dan dia tuh ingin melahirkan. Namun naas nasib perempuan itu, dia pun meninggal. Cerita berpindah ke sebuah medan perang. Ada Ai, Puak, Ter, dan Shin. Beberapa prajurit berkeluh kesah nih tentang nasib mereka yang terkutang-katung, tidak ada yang menyelamatkan. Ditambah lagi, kawan mereka yang bernama Mark ini tuh kembali ke camp dengan kondisi terluka parah cuy. Melihat wajah kawan-kawannya lesu dan lunglai, salah satu prajurit yang rambutnya kayak belahan pantat ini pun menyemangati kawan-kawannya supaya mereka ini tetap berani melawan walaupun mereka kalah jumlah. Sontak satu camp pun langsung bersemangat dong. Mereka pun langsung mengacukan samurai mereka dan melakukan penyerangan. Hasilnya, ya lu lihat aja lah mukanya langsung jadi pada jelek begini kan. Mark yang terluka pun tetap semangat karena dia ini sudah berjanji pada istrinya kalau dia ini harus pulang dengan selamat demi anaknya yang lagi dikandung. Kita balik lagi ke perempuan yang tadi cuy. Dia ini pun memanggil nama-nama Mark dan sontak semua warga pun ketakutan dan memaksa anak-anak mereka untuk masuk ke dalam rumah. Entah apa yang terjadi dengan perempuan ini cuy. Mark dan teman-temannya pun akhirnya selamat. Mereka pun sedang dalam perjalanan pulang ke kampung mereka yaitu Prakanong. Di tengah perjalanan, mereka pun menyempatkan bermain kartu. Singkat cerita, tibalah mereka di kampungnya Mark. Mark pun langsung masuk ke rumah dan mencari istrinya. Tapi, kok kosong? Tiba-tiba dipeluk dong dari belakang. Oh, jadi si perempuan yang di awal film tadi itu adalah istrinya Mark cuy. Mark pun sangat bahagia, ditambah lagi istrinya ini sudah melahirkan seorang anak yang sangat sehat. Mark pun mengenalkanlah istrinya ke teman-teman seperjuangannya. Teman-temannya pun langsung terpana dan terlihat iri bos karena si Mark ini jago juga dalam mencari bibit unggul. Karena berbeda kampung, teman-temannya pun minta izin lah untuk bermalam dan besok lanjut pulang. Mark pun dengan senang hati mengizinkan kawan-kawan ini buat nginep. Selanjutnya, Mark dan istrinya pun saling tindih-tindihan di malam hari dan ditemani bintang-bintang dan seekor nyamuk. Ternyata, Mark ini tuh takut banget sama yang namanya hantu. Dia pun menunjukkan jimat yang dia punya ke Nak. By the way, Nak itu nama istrinya. Nak pun langsung deg-degan dong. Untungnya, sama si Mark ini jimatnya tuh ditaruh lagi di tasnya cuy. Dan mereka lanjut bercocok tanam. Pagi pun tiba. Mark pun langsung membangunkan teman-temannya untuk hayu ke pasar. Jadi teman-temannya nih tidur berbeda rumah dengan si Mark, supaya Mark ini tuh bisa lebih khusyuk lah sama istrinya. Mereka pun OTW ke pasar menggunakan sampan. Waktu mendayuh, Shin pun melambaikan tangan dan tersenyum sama Nak. Tapi cuma dibalas dengan tatapan dingin dan Nak pun menghilang. Di pasar, orang-orang pun seperti biasa lah, ramai dan penuh riuh. Mark pun bertemu sama tetangga lamanya. Dia pun menyapa dong tetangganya. Namun, respon dari tetangganya ini kok malah ketakutan dengan kehadirannya Mark. Ada apa ya? Begitu juga dengan tetangganya yang lain. Sang penjual ikan pun lebih memilih membuang ikannya daripada dijual ke Mark. Sampailah mereka nih mampir ke warung minuman yang dijaga sama tante-tante Thailand. Mark pun kali ini meminta pekerjaan untuk dirinya dan teman-temannya. Tante-tante yang lagi setengah sadar pun langsung melek ngeliat Mark dan memaki-maki perihal istrinya nih yang sudah menjadi hantu. Tapi langsung dipotong sama anaknya si tante itu. Dan anaknya pun bilang kalau ibunya ini tuh lagi tidak sadar. Teman-temannya yang lain pun kebingungan kecuali si Shin, yang semakin yakin kalau Nak itu adalah seorang hantu. Dia pun bercerita dengan teman-temannya tentang keyakinannya dia cuy.
Responnya, diketawain dong. Bener juga sih logika dari teman-temannya cuy. Masa hantu secakep Nak gitu kan? Justru Shin malah disuruh nyebrang dan manggil Mark buat nongkrong bareng mereka cuy. Dengan rasa takut, Shin pun masuk ke rumah dan ketemu dengan Nak yang creepy abis. Nak pun membangunkan Mark yang sedang tertidur. Lalu dia pun mengeluarkan darah dari selempitnya dan brak, keluar dah tuh bakso daging. Shin pun terbangun dari tidurnya. Oh alah, jadi Shin ini tuh hanya bermimpi. Gua kira beneran loh. Ternyata si Shin itu tuh disuruh beneran buat manggil Mark. Deja vu. Dia pun memberanikan diri buat ke rumahnya Mark lagi. Kali ini kok rumahnya tuh berantakan banget cuy. Asli ini mah bener-bener kayak rumah yang udah gak keurus. Shin pun langsung kabur karena ngelihat ayunan bayinya itu tuh goyang-goyang sendiri cuy. Dia pun langsung tancap gas balik ke teman-temannya. Tapi teman-temannya ini tuh malah lagi joget-joget. Shin pun nyeritain apa yang dia lihat, tapi ya namanya teman-temannya lagi joget, dia pun tidak dipercayalah sama teman-temannya. Keesokan harinya, Ter pun ngalamin dengan mata kepalanya sendiri kalau rumahnya Mark ini tuh bener-bener berantakan dan tidak keurus. Sampailah dia nih ketemu sama Nak. Dia pun mengecek apakah Nak ini tuh seorang hantu atau bukan. Tapi malah dikira si Ter ini tuh mau ngintip selempitnya Nak yang mulus. Ter pun akhirnya kebelet boker. Dia pun lari ke belakang rumahnya Mark dan tidak sengaja tuh ngeliat tengkorak yang terkubur di belakang rumahnya Mark. Karena buru-buru, dia pun tidak sengaja ngenepak sarang tawon yang ada di pohon. Mukanya pun langsung berantakan kayak begini cuy. Karena ngomongnya gak jelas, dia pun ngambil kertas dan nulis kalau Nak itu adalah hantu. Sontak teman-teman yang lain pun jadi kaget. Pas malam harinya, mereka pun diundang lah makan bareng sama Nak. Jadi mereka tuh dijamu dan dimasakin makanan oleh Nak. Makanannya pun tampaknya seperti ini cuy. Mereka pun bilang kalau udah makan. Tapi ya lu bisa lihat sendirilah. Mukanya Nak itu udah serem banget kayak mau makan orang ya kan. Akhirnya mereka pun dengan terpaksa memakan makanan hidangan Nak dengan penuh gairah. Yang kasihan sih si Shin cuy. Dia tuh terpaksa makan belatung dan sampai gini gak tuh mukanya. Selanjutnya, mereka pun diajaklah bermain tebak gaya saat mereka tuh di camp peperangan. Sampailah mereka terbawa suasana dan menunjuk Nak yang sudah mati. Seketika mereka pun auto panik dan langsung kabur dari rumahnya Mark. Mereka pun langsung disamperin sama Nak sampai ke ujung dermaga cuy. Mark itu tidak percaya kalau istrinya ini udah meninggal dan malah menganggap ini tuh ulahnya Pink, anak kampung sebelah yang juga demen sama istrinya. Jadi Pink ini menyebar fitnah kalau Nak sudah meninggal. Selanjutnya, Nak dan Mark pun bersenda gurau lagi kayak biasanya. Bahkan mereka pun jalan bareng ke pasar malam layaknya pasangan normal cuy. Bermain komedi putar dan naik apaan tuh yang muter-muter gitu, lupa gue namanya. Tulis di kolom komentar ya. Sampailah mereka nih main ke rumah hantu. Saat di rumah hantu, Mark pun diculik lah sama temen-temennya. Tapi Nak pun sadar kalau Mark ini udah gak ada. Mereka pun berpura-pura menjadi hantu. Lihat aja lah, yang satu jadi kuntilanak, yang satu jadi kuyang, yang satu jadi tuyul gak tuh. Singkat cerita mereka pun kabur. Pas di tengah hutan, Mark pun mengerang kesakitan karena luka di dadanya itu kambuh. Bukannya ditolongin, sama teman-temannya itu ngira kalau Mark inilah sudah mati, alias Mark sudah jadi hantu. Mereka pun menyemburkan Mark dengan beras suci. Terus Mark pun ditinggalin sama mereka. Mereka pun tidak lupa menyebut Nak yang diincar buat dijadiin istri cuy. Mereka pun kabur menggunakan sampan. Pas di tengah perjalanan, mereka tuh dicegat lah sama Mark. Mark pun naiklah ke sampan mereka. Mark pun meyakinkan mereka kalau gua nih bukan hantu dan masih jadi manusia cuy. Lalu mereka pun bingung,
Terus hantunya siapa? Mereka pun terdiam sesaat dan sampailah cincin di mayat itu jatuh dari bajunya Ae. Ae pun langsung didorong jatuh dari sampan. Mereka pun dengan cepat mengayuh kabur, lalu tiba-tiba dikasihlah Dayung. Untungnya Ter masih sadar. Dia pun ngelihat Dayung ini kan letaknya jauh banget ya. Terus tangan siapa yang bisa ngejangkau sejauh itu? Dia pun ngecek dan bener aja. Kalau Nak itu beneran udah jadi hantu cuy. Langsung deh mereka auto lompat dari sampan dan kabur. Mereka pun langsung meminta pertolongan sama biksu untuk mendoakan arwah Nak supaya menjadi tenang. Tapi yang terjadi adalah si biksunya malah kabur dong. Pas mereka mau kabur, mereka pun dihadanglah sama Ae yang ternyata bukan hantu. Jadi si Ae ini tuh cuma nyolong cincinnya Nak buat dijual dan dipakai main judai. Singkat cerita, Nak pun meminta Mak buat menemenin dia cuy. Mak pun karena memang udah cinta banget sama Nak, akhirnya ngedeketin Nak. Nak pun sadar kalau dia nih udah salah karena memaksakan cintanya ke Mak. Tapi karena Mak dan Nak ini saling cinta, mereka pun bisalah menemukan kesepakatan untuk hidup berdampingan cuy. Sebenarnya, Mak ini tuh udah tahu kalau Nak itu udah meninggal dari saat makan malam bareng itu cuy. Karena udah tahu, Mak ini tuh masih berusaha lah buat hidup berdampingan sama Nak. Walaupun dia nih udah tahu kalau Nak itu udah jadi hantu. Film ini pun berakhir dengan Mak dan Nak hidup berdampingan walau mereka nih berbeda alam. Sebenarnya ini tuh sebuah film horor, tapi dikemas menjadi film komedi. Horornya malah nggak berasa sama sekali sih menurut gua. Sensasi yang bisa kalian dapetin pas nonton ini tuh malah jadinya tuh ketawa cuy. Dari alur ceritanya sendiri pun nggak terlalu ribet ya. Jadi gua rasa nih kalian udah bisa lah ngerti tanpa gua rekap lagi ya kan. Dari film ini kita nih belajar kalau sesayang apapun kita sama seseorang, kita nih harus bisa menerima kenyataan cuy. Walaupun kenyataan itu pahit, tapi kita harus bisa buat menerimanya. Karena ya inilah hidup. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Kalian luar biasa. Seperti biasa gue nih berharap banget kalian bisa mendapatkan makna positif dari film ini. Gue cabut dan bye-bye.